Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Wir selaku dosen pengampu studi peradaban Islam PGMI, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Di sini saya Ayuna Rizki bersama Mbak Elisa Oktaviana akan menyampaikan tentang perkembangan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam. Peradaban Islam adalah realitas yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia yang nilai-nilainya terkandung dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam adalah sumber kekuatan yang melahirkan kebudayaan dan peradaban Islam, di mana kebenarannya menembus batasan ruang dan waktu, baik dimensi akidah, akhlak, dan syariah, untuk menciptakan kebahagiaan manusia, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perkembangan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin bermula dari turunnya ayat Al-Quran yang terakhir, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, "Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku relakan Islam sebagai agamamu." Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah, yang isinya merupakan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan Islam. Prinsip-prinsip itu merupakan prinsip yang paling penting dalam kehidupan umat Islam ke depannya, bahwa umat Islam harus selalu berpegang teguh pada dua sumber perkara, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, masyarakat Mekah dikejutkan dengan kabar duka yang sangat mendalam, bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat di usianya yang ke-63 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahan. Setelah wafat, fungsi Rasulullah pengemban risalah kenabian tidak dapat disandangkan kepada manusia manapun di dunia ini, karena fungsi tersebut mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah, sehingga pada masa peradaban Islam yang mulai maju setelah sepeninggal Rasulullah, 4 pengganti beliau dalam mengurus pengembangan dakwah dan penyiaran agama Islam telah dipimpin oleh pemimpin Islam yang adil dan bijaksana. Dalam perkembangan pemerintahan agama Islam dipimpin oleh 4 sahabat terdekat selama 30 tahun. Kepemimpinan tersebut adalah periode 4 khalifah atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah pengganti atau pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. 4 sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang pemerintahan, 4 khalifah ini telah memberikan suatu pengaruh yang amat besar untuk perkembangan peradaban agama Islam. Kemajuan dan perkembangan agama Islam yang pesat ini ditandai dengan perluasan dan penyebaran agama Islam hingga mencapai seluruh wilayah negara Islam. 1. Masa Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah.
bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi atau Miladiyah. Dalam usianya 63 tahun, usianya lebih muda dari Nabi Muhammad SAW 3 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sementara gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, As-Siddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut. Perang ini disebut Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, beliau meninggal dunia sebelum misi ini selesai dilakukan. Peradaban Islam yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Kebijakannya diantaranya demokrasi dan musyawarah, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul, loyalitas dan adil, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. 2. Menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun baitul mal serta memberdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Membangun pemerintahan yang ideal dan militer. Membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Juga pengumpulan ayat Al-Quran, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Kita lanjut pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dalam perjuangannya telah berhasil mengembalikan stabilitas pemerintahan Islam yang bahkan penguatan negara hingga semenanjung Jazirah Arabia. Telah berhasil mengubah komunitas marginal padang pasir menjadi pejuang yang gigih sehingga membuat Imperium Persia dan Bizantium menyerah. Khalifah Umar telah berhasil dan mampu membangun kekuatan baru di wilayah Persia, Irak, Kaldea, Suriah, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya, perjuangan agama Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan apa yang telah digagasnya telah dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam, di mana di masa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas, maka Umar bin Khattab berusaha mengadakan penyusunan pemerintahan Islam dan peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriyah atau 634 Miladiyah sampai pada tahun 23 Hijriyah atau 644 Miladiyah. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahan, Khalifah Umar memanfaatkan pemerintahannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan memperluas kekuasaannya ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644 Miladiyah karena ditikam oleh virus atau Abu Lu'lu', budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah
Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Elisa Oktaviana. Saya lanjutkan dari Mbak Yuna Rizky. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan agama Islam dan perluasan agama Islam. Perkembangan agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan salah satu bentuk kemajuan peradaban Islam. Dalam kebijakan perkembangannya, langkah yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah untuk menuju peradaban agama Islam yang lebih maju. Selanjutnya, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan terpanjang selama 12 tahun. Dari tahun 24 sampai dengan 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik. 6 tahun masa kejayaan pertama atau di awal. Masa pemerintahan Utsman bin Affan, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni yang pertama, Afrika, meliputi Barkah, Tropoli Barat, bagian selatan negeri Nubah. Yang kedua, Asia, meliputi Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Kemudian yang ketiga, Eropa di wilayah Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik haji berkali-kali. Bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi, keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia juga memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenal sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Ada perbedaan bacaan yang dialek dalam melafalkan Al-Quran. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikan kepada Utsman. Menanggapi ini, Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Al-Quran kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Selanjutnya, 6 tahun terakhir masa kurang baik. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Pertama 6 tahun pada masa kejayaan, kemudian 6 tahun terakhir pada masa kurang baik. Kejayaan di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah.
Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 665 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Jejak peradaban agama Islam yang bermakna dalam kehidupan manusia pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hingga sekarang antara lain: pertama, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang ketiga, membangun fasilitas umum. Yang keempat, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Selanjutnya yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, tepatnya pada 23 Juni 656 Masehi, banyak hal yang dilakukan dalam usaha pengembangan Islam, baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Namun di masa kepemimpinannya juga terjadi pergolakan-pergolakan oleh kelompok-kelompok yang menentang kebijakan yang ia terapkan. Pergolakan-pergolakan yang muncul di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, seperti yang pertama, Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Perang ini merupakan perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, di mana perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi antara Ali dengan kelompok Muawiyah. Perang ini terjadi disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya. Perang ini berakhir dengan persetujuan damai. Selanjutnya, Perang Nahrawan antara kelompok Ali dengan orang Khawarij di Nahrawan yang awalnya merupakan pengikut Ali. Mereka melakukan pemberontakan setelah terjadinya arbitrase. Pertempuran ini dimenangkan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufah, Ali bin Abi Thalib dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengerap kesakitan. Orang-orang yang mendengar teriakan Khalifah Ali keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka kemudian membawa Ali ke rumahnya. Setelah malam harinya, Ali bin Abi Thalib kemudian wafat dan dimakamkan di Kufah. Kemajuan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, di antaranya, yang pertama, mengganti para gubernur lama yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan yang sudah melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya dengan mengangkat para gubernur baru. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara yang pada masa Utsman bin Affan diberikan kepada kerabat dan keluarganya. Yang ketiga, terjadi peningkatan dalam bidang militer. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan, Ali memerintahkan Abu al-Aswadal
Abu al-Aswad al-Dua mengarang pokok-pokok ilmu nahwu, qawaid, nabahab yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Selanjutnya, dalam bidang pembangunan, Ali bin Abi Thalib menata pembangunan kota dengan baik seperti pembangunan kota Kufah. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.